Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Faus Bagis Al-Wazifullah dengan NIM 2405 1204094. Sekarang saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan pada matkul komuter. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, di era digital saat ini itu hampir seluruh aktivitas komunikasi dan layanan itu berbasis data bergantung pada jaringan yang handal. Untuk mendukung kebutuhan tersebut dibutuhkan model infrastruktur jaringan yang dirancang dengan baik. Model infrastruktur jaringan itu adalah kerangka atau pola yang mengatur bagaimana perangkat dan sistem jaringan seperti server, router, switch, firewall, sehingga pusat data tersambung dan berinteraksi satu sama lain. Infrastruktur jaringan yang baik itu memastikan lalu lintas data berjalan cepat, stabil, dan aman. Komponen-komponennya meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, media transmisi, kabel fiber atau kabel, serta protokol komunikasi. Dengan model yang tepat, sebuah organisasi dapat mengoptimalkan kinerja sistemnya, mendukung aplikasi kritis, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, seiring perkembangan teknologi, model infrastruktur ini jaringan juga berevolusi dari arsitektur tradisional seperti core distribution access hingga model-model seperti spine leaf. Nah, pendekatan baru terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan cloud computing, virtualisasi, internet opting, dan layanan real time. Model-model ini menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, serta skalabilitas yang lebih fleksibel. Nah, memahami model infrastruktur jaringan itu jadi langkah penting sebelum merancang atau memilih jenis pusat data serta sistem pendukungnya. Dengan rancangan jaringan yang tepat, organisasi dapat membangun fondasi digital yang kokoh, aman, dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Nah, sekarang data center. Nah, data center ini itu adalah salah satu model infrastruktur jaringan dan komutasi yang penting karena mencakup komponen-komponen jaringan seperti router, switch, dan firewall yang diperlukan untuk menyediakan, mengelola, dan menyebarkan data dan aplikasi secara efisien. Tempat ini juga jadi pusat pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data dalam skala besar. Nah, intinya, semua layanan internet, mulai dari email, cloud storage, sampai sosial media, itu hidup di data center. Nah, komponen utamanya tuh yang pertama ada server dan storage ya. Itu pusat komputasi dan penyimpanan data. Habis itu ada jaringan. Itu buat menghubungkan antar server dan keluar masuk data ke internet. Terus ada cooling system ya sebagai pendingin ya, menjaga suhu supaya server tetap stabil. Lalu ada power supply dan UPS itu ya buat sumber listrik cadangan ketika sistem ya, biar sistem nggak mati ya. Terus keamanan fisik itu akses terbatas nih biar ada CCTV-nya gitu kan, ada biometriknya, intinya keamanan. Terakhir manajemen dan monitoring, yaitu ada software untuk memantau performa server, jaringan, suhu, dan lain-lain. Setelah itu ada jenis-jenis, pertama ada enterprise data center, ada uh, colocation data center, hyperscale data center, dan edge data center. Habis itu ada contoh data center, itu ada yang pertama Google Data Center. Nah, ini tersebar di seluruh dunia ya, fokus pada energi terbarukan dan efisiensi tinggi. Terus itu ada Sutropolis Data Center, itu ada di Kansas City, itu dibangun di dalam gua bekas tambang batu kapur, hemat energi karena suhu alami yang stabil. Nah, terus ada Huawei Global Data Center ya, itu juga tersebar di global. Terus ada Meta atau Facebook Data Center itu pokoknya besar ya, besar-besaran ya, fokus pada energi terbarukan. Terakhir ada Amazon Web Service, itu kalau dari jenisnya tuh mungkin hyperscale yang paling besar yang nanti dijelaskan, itu mendominasi cloud computing. Terus itu ada tren modern. Yang pertama Green Data Center itu ramah lingkungan, hemat energi. Setelah itu ada software defined data center, itu otomatisasi dan virtualisasi. Terus ada modular data center, itu bisa ditambah unit sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada edge computing, itu data center kecil dekat pengguna. Nah, untuk penjelasan jenis lebih lanjut ini
Yang pertama ada enterprise data center itu apa? Ini data center yang dimiliki dan dikelola langsung oleh sebuah perusahaan. Fasilitas ini biasanya dibangun di kantor pusat atau gedung khusus dan seluruh infrastrukturnya itu dikendalikan penuh oleh pemiliknya. Model ini cocok bagi perusahaan yang membutuhkan keamanan dan kontrol penuh seperti bank atau lembaga pemerintahan, meskipun biaya pembangunan dan pemeliharannya cukup besar. Terus yang kedua itu colocation data center. Pada model ini perusahaan tidak perlu membangun data center sendiri, melainkan menyewa ruang rak atau server pada fasilitas milik pihak ketiga. Penyedia colocation ini akan bertanggung jawab pada listrik, pendingin, dan keamanan fisik, sementara perusahaan membawa dan mengelola servernya sendiri. Nah, modal ini itu lebih hemat biaya dibanding membangun dari nol, tetapi kontrolnya lebih terbatas. Nah, yang ketiga itu ada hyperscale data center. Nah, ini skala yang jauh lebih besar. Jenis ini digunakan oleh perusahaan teknologi raksasa ya kayak tadi disebutkan Google, Amazon, atau Facebook. Ya. Hyperscale data center itu memiliki ribuan hingga ratusan ribu server dengan sistem yang sangat terotomatisasi dan infrastruktur modular. Nah, model ini itu memungkinkan skalabilitas masif dan efisiensi biaya, tapi memerlukan investasi awal yang sangat besar. Nah, yang terakhir ini ada edge data center ya. Ini jenis ini punya ukuran yang lebih kecil dibanding hyperscale dan didapatkan lebih dekat dengan pengguna atau data tertentu. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengurangi latensi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Sangat cocok buat untuk mendukung IoT, proses content streaming dan jaringan 5G. Tapi kekurangannya adalah membutuhkan banyak lokasi dan manajemen yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu pembagian jaringan. Nah, jaringan komputer ini kan memegang peran penting dalam menghubungkan perangkat, pengguna, dan layanan di berbagai lokasi. Nah, salah satu cara memahami jaringan komputer itu adalah dengan melihat modelnya, baik dari sisi pengelolaan sumber daya maupun cakupan wilayahnya. Nah, kalau dari segi modelnya, nah itu dibagi dua. Pertama ada jaringan terpusat. Itu jaringan terpusat itu merupakan model jaringan yang dimana seluruh pemrosesan dan penyimpanan data itu dikendalikan oleh satu server utama. Nah, terminal atau klien itu hanya berfungsi untuk mengakses dan mengirim data ke server pusat. Nah, model ini mudah dikelola dan pengawasannya berfokus ya, tapi memiliki kelemahan berupa ketergantungan penuh pada server pusat sehingga jika server mengalami gangguan, seluruh jaringan ikut terdampak. Nah, sebaliknya jaringan terdistribusi itu menyebarkan pemrosesan dan penyimpanan data ke beberapa server atau node. Nah, dengan demikian beban kerja dapat dibagi dan layanan tetap berjalan meski salah satu server bermasalah. Nah, model ini itu lebih tahan gangguan, lebih mudah diskalakan, meskipun pengelolaannya lebih kompleks karena melibatkan banyak IP. Ilustrasinya jaringan komputer pusat seperti ini ya. Jadi server semua tuh terpusat pada satu server. Sebaliknya untuk yang terdistribusi itu server tuh servernya banyak. Jadi user tuh bisa terhubung ke banyak server. Nah, misalnya kalau satu server tuh terus ini nggak akan terganggu gitu. Nah, setelah itu pembagian dari segi jaringan geografis. Nah, jadi selain berdasarkan modelnya itu juga ada geografis ya. Ini untuk area yang skala kecil, saat yang kecil itu seperti yang terperangkap itu dikenal dengan personal area network. Itu untuk skala gedung atau ruangan terbatas itu NAN ya. Sedangkan untuk cakupan antar gedung dalam kampus atau perusahaan besar itu menggunakan kampus area network kan. Terus yang MAN itu jaringan lebih luas pada tingkat kota. Untuk WAN itu untuk skala negara hingga antar benua. Lalu untuk bahkan bisa global area. Gitu. Nah, dari segi cara membangun dan aksesnya itu dari sisi pembangunannya itu ada jaringan kabel wire itu yang menggunakan media fisik seperti UTP atau fiber optik. Nah, jaringan kabel yang memanfaatkan gelombang radio satelit. Nah, selanjutnya tuh bagian dari cara membangun dan aksesnya. Untuk pembangunannya, nah itu ada jaringan kabel wire yang menggunakan media fisik seperti UTP atau fiber optik. Lalu ada kabel wireless yang memanfaatkan gelombang radio satelit, atau ada hybrid yang memadukan keduanya dari sisi akses. Ada jaringan private yang hanya bisa digunakan internal organisasi publik
yang terbuka untuk umum, VPN yang memanfaatkan jaringan publik namun tetap bersifat privat dengan enkripsi, serta dedicated network dengan jalur eksklusif bagi pengguna tertentu. Itu caranya. Nah, pembagian tadi itu menunjukkan ya bahwa jaringan komuter itu tidak hanya sekedar menghubungkan perangkat, tapi juga mencerminkan strategi dan kebutuhan pengguna. Nah, dengan memahami model jaringan, cakupan, dan cara aksesnya, organisasi dapat merancang infrastruktur jaringan yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis di era digital. Oke, kita masuk ke cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan ya. Dalam sebuah jaringan komuter itu perangkat dapat berkomunikasi melalui 3 cara yang berbeda. Nah, yang pertama unicast. Nah, di sini data dikirim dari satu perangkat tujuan secara spesifik. Cara ini efisien dan umum digunakan dalam isu sehari-hari seperti mengakses website atau mengirim email. Nah, sebaliknya broadcast ini mengirim data dari satu perangkat ke seluruh perangkat lain dalam jaringan yang sama. Metode ini bermanfaat untuk penemuan perangkat atau layanan, tapi bisa membebani jaringan jika digunakan berlebihan. Lalu yang multicast ini berada di tengah-tengah, yaitu mengirim data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu yang berlangganan alamat multicast. Dan ini sangat efisien untuk layanan streaming, konferensi video, atau siaran online. Ini untuk ilustrasinya tadi ya, unicast ini berarti satu aja, satu bantuan. Kalau podcast ini one to all ya. Maksudnya multicast ini ya one to beberapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke dua mode arsitektur jaringan kabel. Nah, yang pertama itu ada mode ad hoc ya. Mode ad hoc ini memungkinkan perangkat terhubung langsung satu sama lain tanpa memerlukan perangkat pusat. Nah, kelebihan ini adalah mudah dibentuk dan fleksibel, cocok untuk komunikasi sementara atau darurat, meskipun jangkauannya terbatas. Nah, berbeda dengan uh, akses point nih, infrastruktur itu bisa mengatur lalu lintas data antar perangkat. Nah, arsitektur ini lebih stabil, mudah dikelola, dan dapat mencakup area lebih luas, sehingga sering digunakan pada jaringan rumah, kantor, atau publik. Nah, ini ilustrasinya. Ini untuk infrastruktur mode. Jadi ini ada akses pointnya. Nah, untuk yang network mode ini menggunakan server ya. Ada wireless gitu ya, nggak ada akses point. Nah, sekarang lanjut masuk ke topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan itu juga berperan penting dalam menentukan bagaimana perangkat terhubung. Topologi bus itu menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data. Sederhana, namun rawan gangguan jika kabel rusak. Kabel utama yang rusak. Topologi star itu menyambungkan semua perangkat ke satu perangkat pusat. Mudah dikelola, tetapi bergantung pada pusat. Topologi ring itu menghubungkan perangkat membentuk lingkaran sehingga data mengalir satu arah stabil dan rentan jika salah satu titik gagal. Topologi mesh itu lebih kompleks karena setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lain, tetapi keandalannya itu sangat tinggi. Ada pula topologi itu ya yang menggabungkan pola hierarki dengan backbone terakhir hybrid. Ini yang mengkombinasi berbagai topologi sesuai kebutuhan. Ini untuk ilustrasinya yang topologi ring, salah topologi ya. Nah, itu jadi semua aspek di atasnya itu data center, mode jaringan, cakupan grafis, cara akses, pola komunikasi, model kabel hingga topologi itu saling mendukung untuk menciptakan infrastruktur jaringan yang lebih efisien, andal, dan stabil. Pemahaman menyeluruh atas kondisi ini menjadi dasar penting dalam merancang sistem informasi modern. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.